menanggapi permintaan atau request dari admin Tokopedia dan dari pembeli pada pesanan ini, yang meminta adalah tentang cara pemasangan atau cara pengecekan yang benar. Di dalam video ini adalah contoh tentang kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemula saat melakukan pengecekan atau pengetesan pada power amplifier digital. Ingat ya, ini digital, bukan analog. Kalau untuk power analog, cara yang dilakukan pada video ini tidak menjadi masalah. Tidak masalah, aman-aman saja. Itu untuk power analog. Namun berbeda dengan untuk power digital, cara pengecekan atau pengetesannya tidak bisa dilakukan atau disamakan dengan cara analog, atau tidak bisa dilakukan dengan cara yang dilakukan pada video ini. Oke, langsung saja ini kita simak dulu videonya. Tidak murni. Tidak bunyi. Tidak murni. Nah, itu tadi adalah contoh kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemula. Dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang syarat wajib dan penting dalam pengetesan power amplifier digital. Yang pertama, rangkaian speaker itu harus sudah terpasang semuanya sebelum ada tegangan masuk ke power amplifier. Yang kedua, pemasangan tegangan itu harus sekali connect. Ibaratnya seperti saklar.
saklar itu sekali pencet langsung connect. Dan tidak boleh berkali-kali atau 2 kali atau ditutul-tutul hingga berkali-kali. Cara ini bisa berakibat fatal. Pemasangan tegangan yang cuma ditutul itu bisa berakibat fatal pada power amplifier digital. Selanjutnya yang ketiga, input audio itu harus dikasih sinyal audio, bukan disentuh menggunakan jari manusia. Namanya input audio itu ya dikasih sinyal audio, bukan sinyal tangan manusia. Itu untuk amplifier digital. Ini tidak bisa disamakan dengan power amplifier analog atau yang model lama. Selanjutnya yang nomor 4, sebelum posisi on, kondisi on, atau sebelum tegangan masuk, potensio volume, semua potensio volume itu harus dalam kondisi 0 atau dikecilkan, kondisi 0 semua. Selanjutnya yang nomor 5, untuk rangkaian speaker itu juga harus sesuai dengan spesifikasinya yang ditentukan. Kalau pemasangan speakernya asal ngawur saja, maka ini juga bisa menyebabkan power amplifier langsung mati atau rusak. Selanjutnya yang nomor 6, tegangan yang masuk atau tegangan yang diberikan itu juga harus sesuai dengan spesifikasi power amplifier tersebut. Tidak bisa asal ngawur atau asal coba-coba tegangan, mencoba tegangan sekian, atau membuat kesimpulan sendiri tanpa melihat spesifikasi dari pabriknya. Kalau untuk teknisi power analog itu sering melakukan tegangan coba-coba seperti itu, sering dilakukan. Namun pada power analog, power amplifier analog itu tidak menjadi masalah. Namun itu menjadi sangat masalah atau menjadi kesalahan fatal bila diterapkan di power amplifier digital. Nah, 6 poin kesalahan itu tadi yang sudah saya jelaskan itu tadi, itu sangat sering dilakukan oleh teknisi yang sudah terbiasa menggunakan power analog. Kalau diterapkan di power amplifier analog itu tidak masalah. Namun bila semua 6 poin itu tadi diterapkan di power amplifier digital, ini menjadi kesalahan fatal. Artinya cara-cara lama yang tidak sesuai itu tidak bisa diterapkan di power amplifier digital. Yang nomor 7, poin ke-7, bila semua syarat-syarat di atas ada yang dilanggar salah satu saja, bukan semuanya, salah satu saja, maka itu pun juga sudah bisa menyebabkan power amplifier digital itu menjadi langsung rusak. Artinya langsung rusak sebelum pemakaian atau langsung rusak saat pengetesan. Saat pengetesan itu artinya juga belum pemakaian. Langsung rusak pada saat pengetesan itu. Jadi, sudah sering saya katakan bahwa ini adalah produk belum jadi dan produk ini tidak disarankan untuk pemula. Produk ini hanya disarankan untuk yang profesional saja. Untuk yang pemula, ini saya sarankan membeli power yang sudah jadi atau bisa membeli atau memesan ke teknisi terdekat. Itu sudah sangat tidak ada resiko seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini wawasan ini tadi menjadi semakin jelas. Ini menanggapi dari permintaan admin Tokopedia dan permintaan pembeli. Semoga ini menjadi jelas
Sebenarnya untuk memintarkan pembeli itu bukan tanggung jawab dari penjual. Pembeli itu pintar ataupun tidak pintar itu menjadi urusan masing-masing. Kalau butuh ilmu, silahkan mencari ilmu sedalam-dalamnya. Di internet, di Google itu sudah banyak sekali ilmunya. Saat ini sudah banyak sekali di Google maupun di YouTube. Tinggal tonton dan dibaca saja. Tinggal kita sendiri mau berusaha atau tidak. Seperti itu. Zaman sekarang untuk ilmu itu sudah sangat gampang sekali dicari. Hanya tinggal modal kuota saja. Kalau tidak punya kuota, bisa nebeng ke wifi tetangga atau wifi warung kopi. Atau wifi di kantor desa atau di mana saja itu sekarang sudah banyak wifi gratis. Oke, sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau suka dengan video ini, tolong silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian. Terima kasih. Thank you.